Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delen Firdausi dengan NPM 16640164, Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah K3 yang berjudul Safety Talk dan APD K3. Berikut penjelasannya. Latar belakang masalah. Kecelakaan kerja merupakan salah satu masalah bagi sebuah perusahaan. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi, namun timbulnya korban jiwa pekerja. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan kerugian bagi perusahaan, karena diperlukan waktu untuk mencari atau mendidik sumber daya manusia yang sesuai perusahaan. Kerugian yang langsung yang nampak dari timbulnya kecelakaan kerja adalah biaya pengobatan dan kompensasi kecelakaan. Sedangkan biaya tak langsung yang tidak nampak ialah kerusakan alat-alat produksi, penataan manajemen keselamatan yang lebih baik, penghentian alat produksi, dan hilangnya waktu pekerja. Oleh karena itulah diperlukan alat pelindung diri atau APD untuk mengurangi risiko kecelakaan dalam pekerjaan terutama di industri. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau bagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa, engineering, dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Safety talk. Safety talk adalah sebuah cara untuk mengingatkan karyawan atau pekerja bahwa K3 bagian yang sangat penting dalam pekerjaan. Safety talk adalah pertemuan yang dilakukan rutin antara karyawan atau pekerja dan supervisor untuk membicarakan hal-hal mengenai K3. Safety talk cara termudah untuk melindungi karyawan atau pekerja dari cedera. Safety talk merupakan salah satu sarana penunjang dalam upaya mencegah terjadinya bahaya di tempat kerja, serta berbagai masalah pekerjaan dapat didiskusikan untuk kemudian dapat diterapkan dipraktikkan di lapangan. Tujuan Safety Talk. Tujuan utama Safety Talk adalah untuk mengingatkan karyawan atau pekerja akan potensinya bahaya di tempat kerja dan membantu karyawan atau pekerja untuk mengenali dan mengendalikan bahaya tersebut. Kemudian manfaat dari Safety Talk. Pekerjaan yang kita hadapi dan bahayanya, serta upaya penanggulangannya. Semakin banyak kita melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan, maka akan membuat kita semakin berpengalaman, sehingga kita semakin familiar dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, yang kemudian kita akan semakin mengerti dengan keadaan lingkungan tempat bekerja, dan akan semakin cepat pula kita melakukan upaya penanggulangan jika terjadi problema atau keadaan darurat. Metode pelaksanaan Safety Talk. Safety Talk sebaiknya dilaksanakan pada setiap akan mulai pelaksanaan pekerjaan dan di pergantian shift, yang dipimpin oleh orang yang mengerti di bagian safety pada tiap area atau departemen wajib melaksanakan briefing. Pelaksanaan Safety Talk harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah diawali dengan pendahuluan singkat yang menarik. Yang kedua dilaksanakan oleh semua regu kerja setiap awal shift. Ketiga, dihadiri oleh semua orang yang akan bekerja di shift tersebut. Keempat, topik yang disampaikan sesuai dengan kondisi lapangan. Kelima, pelaksanaan Safety Talk langsung di lokasi kerja. Keenam, menyampaikannya dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Keenam, estimasi waktu penyampaian kurang dari 15 menit. Dan ketujuh, mengulangi pesan-pesan safety dan memberikan ringkasan di setiap akhir Safety Talk. Tujuan umumnya adalah melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Meningkatkan efektivitas dengan produktivitas kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dan manfaatnya adalah untuk melindungi seluruh sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Mengurangi risiko akibat kecelakaan. Dan kesimpulannya adalah uraian tersebut merupakan sebagian kecil dari banyaknya persoalan dan manfaat yang dapat penulis ungkap dalam Safety Talk. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih bertanggung jawab dalam bekerja, sehingga ikut menunjang produktivitas perusahaan. Walaupun Safety Talk dirasa sangat membosankan jika dilakukan setiap hari dan setiap saat, maka akan memulai pekerjaan namun manfaat yang dihasilkan begitu besar, sehingga dapat membangun kebudayaan keselamatan kesehatan kerja di tempat kerja. Semua ini dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan kerja oleh pekerja, sehingga Safety Talk dapat dilakukan secara efisien. Berikut saran yang dapat saya sampaikan adalah setiap pekerja sebaiknya menggunakan alat pelindung diri. Penyuluhan tentang alat pelindung diri kepada semua masyarakat agar dapat mengurangi angka kecelakaan kerja. Penggunaan alat pelindung diri sebaiknya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Pemantauan terhadap alat pelindung diri harus rutin dilakukan agar dalam penggunaan lebih optimal.